Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Sobat Desa. Oke, dalam kali ini saya akan coba sama-sama kita mempelajari tentang bagaimana cara menginput DPA. Karena kebanyakan dari kita untuk input perencanaan ini masih sering untuk tidak diinput. Kawan-kawan di Seskudes yang diutamakan yang penting input penganggaran. Sedangkan DPA itu cara inputnya tidak di penganggaran, namun pada perencanaan, itu ya kawan-kawan ya. Oke. Caranya yaitu dari data entry di perencanaan kita klik data umum dan RPJM desa, kawan-kawan. Nah, sebelum kita menginput RPJM, sebaiknya kita input data umumnya dulu. Ini sudah. Lalu kita input visi misi dari kepala desa. Ya, visi misi ini sebaiknya ini hanya contoh aja kan. Karena saya hanya membuka contoh dari salah satu desa. Ini sudah diisi. Tapi ini visinya ini ya penjabaran visinya masih kurang. Tidak apa-apa, anggap aja ini sudah oke. Bagi contoh saja untuk kawan-kawan yang mengisi visi misi, harusnya dari misi ke tujuan dan ke sasaran. Nah, karena dari sasaran ini nanti ini yang akan menjadi inputan juga pada di RPJM Des-nya. Jadi kawan-kawan ketika input tujuan, sasaran ini harus berpikir ke depan lagi untuk menginput kegiatan di RPJM. Oke, untuk input DPA itu kita inputnya dari RPJM Des ini kan kawan. Nah, kita klik tombol tambah. Sama dengan di kegiatan, kita tambahkan bidang dulu. Misalkan saya kasih contoh bidang pemerintahan desa. Simpan kan kawan ya. Lalu kita masuk ke sub bidang, atau sini klik 2 kali atau sini klik sini sama saja hasilnya. Oke. Kita tambah sub bidangnya, yaitu kita masuk ke bidang siltap. Oke, kita simpan. Lalu kita masuk di kegiatan. Nah, di sini kita klik tombol tambah. Oke. Kode, berarti kita masuk ke siltap kades dulu teman-teman. Kita klik pilih. Nah, di sasaran renstra, nah ini yang saya katakan tadi, di visi misi, di sasaran, di tujuan, sasaran misi ini harus kawan-kawan pikirkan kata-katanya apa. Jadi sehingga nanti bisa sesuai kegiatan dengan sasaran renstranya, rencana strategisnya kan kawan ya. Jadi kegiatan siltap ini sasaran strategisnya itu apa? Dengan adanya penyediaan penghasilan tetap tunjangan kepala desa itu apa strategisnya? Itu ya kan kawan ya. Oke, ini contoh saja. Ini kan nggak nyambung sebetulnya kan kawan, nggak nyambung. Tapi ini contoh saja. Lokasi kita tulis lokasi desa. Nah, keluarannya dari kegiatan ini, outputnya apa kan kawan? Contoh saja, misalkan atau terselenggaranya pelayanan yang baik misalkan itu. Sasaran pemanfaatnya misalkan ini kita masukkan ke sini saja. Misalkan ini terbayarnya siltap kepala desa. Nah, di pelaksanaan kawan-kawan ini kita input RPJM, jadi kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
ini masuk di tahun keberapa. Kalau dia rutin berarti tiap tahun ada. Ini harus kita checklist. Oke, dan pelaksana GA-nya adalah swaklola. Yang ini kita hapus. Nah, paham ya kawan-kawan ya? Ini kita checklist tahunnya tahun 1 sampai 6 karena ini kegiatan rutin kita simpan. Lalu masukkan dana indikatifnya, pagunya. Oke. Kita tambah, berarti setiap tahun harus kita input kan kawan. Ini saya kasih contoh karena ini tahun 2022 ini sudah masuk tahun ke-6. Ini sudah tahun ke-6, maka saya input saja langsung tahun ke-6. Kalau sebetulnya kawan-kawan yang inputnya dari tahun ke-1 itu kan kawan ya. Tahun ke-1 diinput, tahun kedua diinput gitu. Satu-satu memang inputnya. Pilih dulu tahunnya. Lokasinya kebun dalam. Volumenya 12 bulan. Sasaran wanita, artinya dengan adanya siltab itu sasaran wanitanya ya berarti kan ya taruhlah penerima manfaat atau sasaran wanitanya misalnya dari Pak Kades atau Bu Kades yang digaji itu ya taruhlah misalkan warga di desa situlah misalkan 500 orang atau 650 orang. Sasaran rumah tangganya misalkan ada berapa rumah tangga, pelaksananya kasih pemerintahan, sumber dananya dari ADD, biayanya 48 juta dalam setahun kan kawan ya. Nah waktunya ini berarti kan 12 bulan. Dari kapan? Berarti dari Januari ini tahun ke-6 berarti sudah tahun 2020. Oke, saya pilih aja dulu sampai Desember. Pola kegiatan swaklola. Sebelumnya tadi saya ketinggalan di visi misi ini kawan-kawan. Nah, ini tahun ini mempengaruhi di RPJM. Ini tahun 2021 sampai tahun 2027. Tahun 2027 ya. Ini karena tahun 2002 ini berarti ini saya ubah aja teman-teman ya. Ini yaitu masih RPJM lama, artinya jabatan yang lama karena kemarin di desa ini baru pilihan kepala desa dan desa itu belum buat RPJM. Berarti ini masih RPJM 2017 sampai RPJM 2022. Maaf, 2016 ya. 2016, 17, 18, 19. Betul 17 kan. Oke, kita simpan. Berarti tahun ke-6-nya itu tahun 2022 di RPJM ini. Nah, di dana indikatif tadi di tahun ke-6. Ya. Di bidang penanggulangan desa ini. Nah, di pagu indikatif tahun ke-6-nya ini saya ubah. Ini tahun ke-6-nya ini yaitu tahun 2022. Ini sudah otomatis. Kalau kita input pada visi misinya itu tepat tahunnya. Dari satu periode itu 6 tahun. Tuh, ini tahun ke-6. Nah, ya udah otomatis. Ini berarti tahun ke-6 sudah keisi. Kalau kawan-kawan mau mengisi, ini kan saya contohkan saja supaya cepat. Saya ambil tahun ke-6. Misalkan mau mengisi dari awal nggak apa-apa. Berarti tahun ke-1 juga harus diinput. Tahun ke-1 sampai ke-5 diinput. Oke, saya contohkan tahun ke-5. Saya input lagi. Ini tahun ke-5-nya udah otomatis, kita nggak pilih-pilih lagi. Swaklola. Oke, itu untuk siltab tahun ke-5 dan ke-6 selesai. Sekarang saya contohkan untuk yang bidang lain, bidang pembangunan. Yang pembangunan, oke, kita tambah
Subkegiatannya misalkan penataan ruang. Tuh. Oke, kita tambah di pembangunan pengerasan jalan desa. Nah, ini kan tidak relevan kan kawan ya. Ini sekali lagi saya jelaskan, saya ingatkan, ini adalah hasil inputan dari visi dan misi tadi. Jadi ketika input visi misi, kawan-kawan harus membayangkan kegiatannya apa supaya sasaran rencana strategisnya ini nyambung dengan kegiatan. Lokasinya ini bisa lokusnya misalkan kebun dalam di RK 3 RT 04. Keluarannya misalkan tersedianya dana pembangunan jalan desa, sasaran manfaatnya misalkan rotasi warga misalkan. Nah, ini mau dibangun di tahun keberapa, jadi tidak semuanya di checklist, berarti yang checklist misalkan tahun ke-6 saja misalkan. Ini swakelola. Oke, kita simpan itu kan kawannya. Jadi yang di checklist ini tahun ke-6 swakelola, karena saya ingin menampilkan DPA ini di tahun ke-6. Oke, lalu kita klik 2 kali atau masuk ke paku indikatif, kita tambah, kita ingat tahunnya, berarti tahun ini udah otomatis tahun ke-6 karena yang di checklist sana tadi adalah tahun 6. Lokasinya misalkan RK 3 RT 4. Volumenya misalkan 1000 meter. Sasaran wanitanya misalkan 450, prianya 600, TM-nya misalkan 200. Pelaksananya yaitu kasih kesejahteraan, sumber dananya dana desa, biayanya misalkan 750 juta. Waktunya misalkan 3 bulan. Oke. Di bulan nah ini berarti kita harus di tahun 2022, berarti kita melaksanakannya di bulan misalkan bulan Mei. 3 bulan berarti Mei sampai Mei, Juni, Juli sampai Juli. Oke. Ulakiatnya swakelola. Oke. Nah, jadi itu kawan-kawan bagaimana caranya mengikuti DPA. Nanti setiap bidang ini dilengkapi, tambah lagi bidangnya. Kalau kawan-kawan melanjutkan, kalau nanti ada bingung kembali lagi ke tutorialnya bagaimana cara nginputkannya. Ini bidang 1 saya contohkan siltab saja. Bidang 2 saya beri contoh untuk pembangunan jalan. Itu RPJM-nya kan kawan ya. Kalau kawan-kawan mau mencetak RPJM-nya, di sini bisa dicetak. Nah, ini rancangan RPJM DES-nya seperti ini kan kawan. Kalau di laporan, di menu laporan, kawan-kawan bisa mencetak DPA-nya kan kawannya dan RKP DES. Nah, ini setiap tahun di checklist karena ini adalah rutin, yaitu kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Ini hanya di checklist di tahun ke-6, yaitu untuk kegiatan pembangunan jalan desa. Nah, ini RPJM. Cara menginput RPJM di Siskuda seperti itu. Diklik di sini. Kalau mau ngeprintnya, kita klik di kegiatan atau di paku indikatifnya menjadi RPJM. Nah, kalau kawan-kawan nanti mau membuat laporan penganggarannya, yaitu ada di sini, ada di DPA-nya, bukan RKA tapi DPA ya. Nah, di sini kita kawan-kawan disuruh milih. Tahun 1 nih tidak ada karena tidak saya input tadi. Ya, tidak ada data. Nah, kalau tahun 5 ada tadi, cuman siltab aja 1. Nah, ini namanya rencana kerja kegiatan desanya. Nah, tahun ke-6-nya ada 2 kegiatan. Tuh.
Ini rencana kerja kegiatan desanya kan kawannya. Tahun ini mau ngapain saja. Tuh. Kalau kan mau laporan perencanaan, ini ada laporan visi misi, ada laporan RPJMdes, bisa juga di sini selain dari tadi cetak yang tadi itu sama hasilnya kan. Atau laporan RKPDes tahun ke-6. Kita cetak RKPDesnya. Nah. Jadi begitu kan kawan ya, bagaimana caranya kita menginputkan RPJMdes dan RKPDes. Baik untuk kawan-kawan yang baru saja melaksanakan pilihan kepala desa di seluruh Indonesia, mudah-mudahan ini dapat membantu kawan-kawan untuk inputan RPJM dan inputan RKPDes. Ini rencana kegiatan desanya juga ada, sama dengan yang tadi di penganggaran. Laporan pagu indikatif desa juga ada. Oke kawan-kawan, terima kasih atas waktunya sudah mampir ke channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sehingga kita dapat menuju penatausahaan desa yang lebih baik dan tentunya lebih akuntabilitas. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.